Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinarma dengan NIM 1062352 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas 4B. Baik, di sini saya akan membuat video tugas UAS mata kuliah Politik Hukum dan akan membahas mengenai ruang lingkup politik hukum. Lalu, apa yang dimaksud dengan politik hukum? Politik hukum merupakan salah satu bidang kajian penting dalam hukum yang memiliki cakupan luas dan multidimensional. Secara sederhana, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan negara tentang hukum yang akan atau telah dilaksanakan baik melalui pembentukan hukum baru maupun perubahan atau penghapusan hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara dan masyarakat. Di sini ada juga pembahasan mengenai ruang lingkup politik hukum di definisi politik hukum menurut para ahli. Definisi politik hukum menurut para ahli, untuk memahami ruang lingkup politik hukum penting untuk melihat berbagai definisi yang diberikan oleh beberapa ahli. Baik, para ahli yang pertama di sini ada Mahfud MD, mendefinisikan politik hukum sebagai legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Di sini para ahli yang kedua yaitu Padma Wahjono. Padma Wahjono mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Yang ketiga, ada Satgipto Raharjo, mendefinisikan bagaimana politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa politik hukum juga bersifat living law atau hukum yang hidup. Yang keempat, ada ahli yang bernama Abdullah Hakim Garuda Nusantara. Beliau menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum legal policy yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu saja. Dan yang terakhir ada LG Van Apeldoorn. Dia menganggap politik hukum sebagai politik perundang-undangan yang menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa politik hukum selalu berkaitan dengan yang pertama kebijakan, yang kedua hukum, dan yang ketiga tujuan negara atau masyarakat. Yang pertama itu kebijakan polis, adanya pilihan atau keputusan yang diambil oleh negara. Dan yang kedua itu hukum objek dari kebijakan tersebut, baik hukum yang sudah ada maupun hukum yang akan dibentuk. Dan yang ketiga ada tujuan negara atau masyarakat, yaitu adanya orientasi untuk mencapai cita-cita atau kepentingan bersama. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu berdasarkan tahapan dan aspeknya. Yang pertama di situ ada proses penggalian nilai dan aspirasi masyarakat. Melibatkan yang pertama politik hukum dimulai dari identifikasi kebutuhan, nilai-nilai, dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dan yang kedua ada perumusan rancangan undang-undang dan kebijakan hukum, meliputi yang pertama ada proses legislasi, dan yang kedua melibatkan
lembaga pembentuk kebijakan eksklusif dan legislatif. Dan selanjutnya yang ketiga, pembentukan hukum, legal policy atau legislasi, meliputi pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dan yang selanjutnya, fokus pada perumusan norma hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan negara. Dan yang keempat, aspeknya yaitu pelaksanaan dan penerapan hukum, meliputi tidak hanya berhenti pada pembentukan hukum, tetapi juga mencakup bagaimana hukum tersebut dilaksanakan dan diterapkan di dalam politik. Baik, selanjutnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Di situ politik hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti yang pertama, konstelasi politik. Sistem politik yang demokratis atau otoriter akan sangat mempengaruhi arah dan isi kebijakan hukum. Yang kedua, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Nilai-nilai adat istiadat, tingkat kesejahteraan, dan perkembangan sosial masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan hukum. Selanjutnya, ideologi negara, perkembangan teknologi, dan hubungan internasional. Baik, materi yang terakhir yaitu tujuan dari politik hukum. Tujuan politik hukum secara garis besar, tujuan politik hukum adalah yang pertama, mencapai tujuan negara, membangun sistem hukum nasional, pembaruan hukum, dan memberikan pedoman serta merekayasa masyarakat. Yang pertama itu ada mencapai tujuan negara, seperti terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, seperti keadilan sosial, kemakmuran, dan ketertiban. Yang kedua itu membangun sistem hukum nasional, yaitu menciptakan sistem hukum yang komprehensif, koheren, dan relevan dalam kebutuhan masyarakat. Yang ketiga pembaruan hukum, melakukan perubahan atau pembaharuan terhadap hukum yang sudah tidak relevan. Yang keempat yaitu memberikan pedoman, menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang, pengadilan, dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir ada merekayasa masyarakat. Merekayasa masyarakat dalam konteks tertentu seperti politik hukum dapat digunakan sebagai alat atau rekayasa masyarakat menuju kondisi yang baik atau yang lebih baik. Baik, adapun kesimpulan dari ruang lingkup politik hukum tadi yang kita bahas yaitu ruang lingkup politik hukum sangat komprehensif, melibatkan dimensi filosofis hingga operasional. Ia tidak hanya membahas hukum yang berlaku, tetapi juga hukum yang dicita-citakan. Politik hukum merupakan jembatan antara cita-cita ideal masyarakat dan realitas hukum yang ada, serta menjadi alat penting bagi negara untuk mencapai tujuan nasional melalui instrumen hukum. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.